Hati-hati kalian, tolong bagikan postingan ini. Saya pun baru tahu ya, ternyata apabila datang petugas sensus ekonomi ke rumah kita dan kita menolak memberikan jawaban kepada mereka, itu kita bisa dipenjara 1,6 tahun, denda 25 juta. Pak, sensus ekonomi Pak, masyarakat takut karena pertanyaannya terlalu sensitif Pak, gimana Pak? Saya tanya, keuntungannya buat saya sebagai masyarakat apa? Ayat apa? Buat kami ini, ya. Seharusnya kalian pemerintah. Persoalan sensus ekonomi masih ramai diperbincangkan di berbagai sosial media sampai hari ini. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya sampai angkat bicara bahwa sensus ekonomi itu kewenangan BPS, yang mana tidak ada sangkut pautnya terkait pajak memajak. Itu hanya untuk kemudian pendataan agar mengetahui pemetaan ekonomi di masyarakat guna mengarahkan nantinya bagaimana kebijakan pemerintah itu bisa dipertimbangkan atau diambil gitu ya teman-teman. Tetapi masyarakat hari ini masih saja banyak yang menolak petugas sensus. Alasannya sederhana, karena dari dulu sensus itu selalu dilakukan, tetapi mereka merasa tidak ada mendapatkan apa-apa, kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga nggak jelas gitu ya, dan juga mereka masih berpikir ini pasti larinya ke pajak, dan mereka punya ketakutan, risih, gimana sih orang ditanya-tanya gitu loh, apalagi pertanyaannya dengan pertanyaan yang sensitif gitu loh. Ditanya pendapatannya berapa, tetapi tidak ditanya pengeluarannya apa saja gitu loh, padahal mereka kebutuhannya banyak ini dan lain sebagainya gitu ya teman-teman. Coba kita lihat videonya bareng-bareng teman-teman, silahkan. Pak, sensus ekonomi Pak, masyarakat takut karena pertanyaannya terlalu sensitif Pak, gimana Pak? Tanya apa? Pertanyaannya terlalu pribadi Pak, gitu Pak katanya. Berapa gitu ya? Iya, gimana Pak? Ya, bukan hanya jalanin, ada prosesnya ke BPS. Utarakan konsen itu ke BPS. Kalau sensus yang betul kan, bukan yang terlalu pribadi. Contohnya pribadi. Kayak penghasilan tiap bulan, terus takutnya kan berefek ke pajak Pak, gitu Pak. Begitu nggak sebagai itu pasti ketahuan pajaknya kok. Jadi setelah di sana ketahuan, jadi nggak takut. Sensus untuk mengetahui kekuatan ekonomi kita semua, sehingga kalau titik yang perlu dibantu jelas di mana dibantunya gitu. Jadi bukan untuk pajak belum pasti dapat tanpa itu pun. Jadi jangan takut dengan sensus. Cukup ya. Hati-hati kalian, tolong bagikan postingan ini. Saya pun baru tahu ya, ternyata apabila datang petugas sensus ekonomi ke rumah kita dan kita menolak memberikan jawaban kepada mereka, itu kita bisa dipenjara 1,6 tahun, denda 25 juta. Dan apabila kita menghalang-halangi tugas mereka, itu kita bisa dipenjara 5 tahun, denda 100 juta. Saya pribadi ini baru tahu karena saya baru membaca, ternyata apa yang mereka lakukan, sensus ekonomi ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 97 tentang statistik. Namun kita juga perlu safety karena tingkat kriminal di Indonesia yang lumayan dahsyat. Banyak orang-orang, oknum-oknum yang melakukan ini untuk melakukan kejahatan. Seperti contoh, mereka menyamar menjadi petugas sensus palsu. Maka dari itu kita sebagai masyarakat, sebelum petugas resmi datang, kita wajib menanyakan identitas atau surat tugas mereka agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tolong bagikan postingannya, semoga bermanfaat. Salam wajah langsa. Kalian udah lihat video yang satu ini belum? Bikin keranjang buah, satunya punya usaha warung lontong Medan. Tapi kok bisa rumahnya bagus, punya kendaraan bagus, anaknya semua kuliah. Ternyata apa? Anak-anaknya jualan melalui medsos dengan keuntungan yang besar. Nah, jadi kalau dari kata-kata beliau ini ya, aku tuh bisa menyimpulkan kalau orang Indonesia itu tuh nggak boleh kaya, nggak boleh berkuliah, nggak boleh lancar usaha, padahal usaha tersebut mereka sendiri yang mengusahakan sampai mereka bisa berhasil. Kenapa mereka bingung banget ketika melihat ada orang yang usahanya itu tuh berhasil, bisa berpenghasilan banyak, dan mereka gatal banget untuk mensensus? Ya karena pendapatan Indonesia 88% ya dari pajak gitu. Coba kalau negara-negara lain ya, orang buka usaha ya mereka santai aja gitu, walaupun mereka sudah ada regulasinya dari sebelum-sebelumnya. Nggak kayak Indonesia gitu yang regulasinya tuh kayak mengikuti gitu, dan kebanyakan memang menyasar bagian pajak gitu. Ya salah sendiri, lu jadi pejabat goblok banget, nggak bisa mengelola kekayaan Indonesia. Masa iya negara segede ini dan negara yang punya SDA yang sekaya ini, masa sumber daya alamnya cuma menyumbang 12% sih dari pendapatan negara, pendapatan APBN gitu. Kok bisa 88% malah dari pajak gitu loh. Kayak nggak make sense gitu loh, negara sebesar ini, sekaya ini, pendapatan terbesarnya malah dari pajak gitu loh.
Itu gimana gitu? Harusnya kan kalian mempelajari gimana ya supaya pemerintah ini tuh nggak bergantung sama pajak gitu loh, bukannya ngejar-ngejar orang yang udah berpenghasilan, hidupnya udah steady, terus dikejar-kejar suruh bayar pajak gitu. Ya oke lah, aku ngerti gitu loh kalau usaha itu harus ada izin dan segala macam gitu ya. Tapi kalian juga harus berpikir gitu loh sebagai pemerintah, jangan malas gitu loh. Kalian tuh juga harus membuat sebuah negara tuh produktif. Jangan 88% dari pajak, 12% dari sumber daya alam gitu kan kocak. Saya tanya, keuntungannya buat saya sebagai masyarakat apa? Ayat apa? Buat kami ini, ya, seharusnya kalian pemerintah memperhatikan masyarakat. Bagi yang nggak punya ngontrak, untuk apakah kalian mendata kami begini? Untuk keperluan badan statistik, Bang. Iyalah, untuk keperluan badan statistik. Jadi keuntungannya bagi masyarakat apa? Bang, kok di videoin? Ya? Kok di videoin? Iya, nggak apa-apa. Ini kan ini untuk bukti aja. Kasih tahu surat dari Pak. Enggak, saya nggak nuduh kalian ini dari mana. Dari kadesnya. Iya. Abang tinggal aja lah di. Iya, saya kan bertanya. Kalian kan datang. Saya kan bertanya sih. Kalian bilang dari pemerintah. Jadi saya bertanya, keuntungan untuk saya dan masyarakat yang lainnya apa? Kami mencatat ekonomi Abang. Nanti kan di sini semua kami pakai aplikasi. Iya. Abang nggak terdata ya nanti dari sana pusatnya yang nggak. Iya, udah saya paham. Jadi yang saya tanya, keuntungannya buat saya sebagai masyarakat apa? Kalau ada orang yang ngaku dari sensus Badan Pusat Statistik terus minta kamu difoto kayak begini dengan KTP kamu, jangan mau, usir aja karena itu udah pasti penipu yang mau mencuri data kamu. Ingat ya, petugas resmi itu ada rompi jaketnya seperti ini, ada topi berlogo, dan yang paling penting ada tanda pengenal yang ada QR code-nya. Boleh aja seragamnya itu berbeda, tetapi tetap harus ada tanda pengenalnya. Itu wajib ada. Data itu biasanya dipakai untuk hal-hal yang jahat, bahkan bikin account ilegal atas nama kamu. Dan ini yang paling seram, keluarga kamu itu bisa dijadikan target perampokan rumah berikutnya. Karena mereka itu lagi lihat keadaan rumah kamu, di mana pintu keluar, di mana pintu masuk, dan di mana letak penting barang-barang kamu. Edukasi orang tuamu, repost. Jangan terlalu ramah sama orang yang gak jelas identitasnya. Lindungi datamu, lindungi keluarga kamu. Gua Mr. Bet, kesatriacyber.com. Like jika suka, share jika bermanfaat. See you again in the next video. Bye. Ya, sekalian ada yang udah disensus belum? Aku baru aja disensus. Kalian mau tahu yang ditanyain apa aja? Yang pertama rumah ya. Rumahnya itu luasnya berapa? Kamarnya ada berapa? Kamar mandinya berapa? Dan gentengnya terbuat dari apa? Terus yang aneh itu menurutku ditanya gini, kalau rumah kalian itu disewakan ke orang lain, per bulannya itu kira-kira kalian mau minta jasa berapa? Aneh gak sih? Terus yang kedua kita ditanya penghasilannya berapa? Apakah ada penghasilan dari yang lain? Misalnya kita dikasih dana dari orang tua atau dapat penghasilan dari yang lain. Terus udah gitu kita ditanya bayar listrik, bayar PDAM, bayar internet, beli pulsa itu per bulan berapa? Terus kita ditanya untuk seminggu biaya makan tuh berapa? Terus untuk bayar SPP berapa? Terus kita juga ditanya belanja untuk keperluan beli sabun dan lain-lain itu per bulan berapa. Terus ditanya juga tabung gas punya berapa, AC, kulkas punya berapa, bayar pajak kendaraan berapa, kendaraannya ada berapa, beli bensin berapa, itu ditanya semua. Terus apa lagi ya? Kayaknya yang penting-penting itu aja sih. Terus dia terakhir foto ruang tamu sebagai bukti kalau udah kunjungan. Menurut kalian gimana guys? Perlu nggak sih nanya-nanya kayak gitu? Punya emas berapa? Pendapatan per bulan berapa juta? Kalau ditanya begini sama orang asing, lu bakal jujur atau malah curiga? Banyak yang nggak tahu, petugas sensus ekonomi 2026 sekarang di lapangan lagi pusing banget. Soalnya mereka sering ditolak warga karena nanyain data sensitif kayak aset atau kondisi usaha. Bahkan ada momen kocak saat petugas nanya soal perhiasan, warganya malah jawab
Emas saya ya cuma satu. Mas ya suami saya sendiri. Kocak sih. Tapi ini bukti kalau masyarakat kita masih defensif, masih gak percaya. Ya gue paham sih, lu pasti takut kan? Takut bansos diputus atau tiba-tiba pajak lu dinaikin. Wajar banget di era sekarang kita protektif sama data pribadi. Tapi coba dengerin, kata BPS sih, data ini gak ada hubungannya sama sekali sama pajak atau bansos. Dan tenang, datanya langsung masuk ke server pusat via aplikasi resmi dan gak bakal nyangkut di HP petugas. Tapi terlepas dari itu, boleh gak sih sesekali yang ditanya itu kayak punya masalah apa, punya kendala apa yang bisa kita bantu? Jangan soal harta benda melulu. Biar masyarakat merasa bahwasannya pemerintah juga ikut hadir dalam kesulitan kita, bukan saat senangnya aja. Nah, menurutmu kalau misalnya petugas sensus datang ke rumahmu, lu bakal ngasih data yang jujur atau sebaliknya? Komen di bawah. Habis ditolak guys, katanya kami di sini bayar pajak rutin gitu kan. Lah, kataku ini bukan pajak, kataku kan udah aku jelasin tentang sensus gitu-gitu kan, kayak maaf ya mbak, kita nggak mau didata gitu kan, pasti mendata tentang aset kepemilikan, tentang harta gitu kan. Kayak oh my god. Dan itu adalah orang kedua hari ini yang menolak, dan memang dia orang have orang yang berada gitu. Nah ya it's okay lah, tidak apa-apa, karena sebelumnya sudah pernah ditolak, jadi ini bukan penolakan pertama. It's okay, tidak apa-apa. Untungnya orangnya nggak maki-maki, itu doang sih. Kalau yang kemarin kan agak meninggikan suaranya gitu. Nah kalau hari ini kayak maaf ya mbak gitu, nggak apa-apa sih. Lagi-lagi berita membangkongkan dari instansi kita, katanya, kalian udah baca belum nih, penjual marketplace bakal disensus. Ternyata ada keluarga yang kaya dari bisnis online, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, anaknya kuliah, ternyata anaknya jualan di medsos dengan untung yang besar. Lalu baru keluar dari goa atau gimana? Ya emang kenapa? Why? Gitu. Gini teman-teman, gua 8 tahun lalu bisnis online itu pakai modal sendiri, nggak ada investor, nggak dibantuin pemerintah, nggak dikasih intensif apa-apa, gue mati-matian sendiri, terus giliran ada hasilnya dikejar. Ini kalian mau ngasih tanggapan apa ya? Izin apa-apa awak, mohon maaf ya. Ini cuman mau ngingatkan aja gitu Pak ya. Ya semoga tujuannya dan niatnya tuh baik Pak gitu ya. Nih buat teman-teman baca tuh ya. Penjual marketplace bakal segera disensus. Ternyata ada keluarga yang kaya dari bisnis online. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, anaknya semua kuliah. Ternyata anaknya jualan dari medsos dengan untung yang besar gitu ya. Nah ini aku ingat kata-kata kayak gini ya. Waktu susah-susahnya awak nggak ada yang mau nolong, nggak ada yang mau ngelirik, nggak ada yang mau nanya awak gini ya, di data awak. Udah kerja belum? Hah? Udah kerja belum? Gitu ya. Udah ada rumahnya belum ini? Kasih rumah, bangun gitu. Nggak ada gitu ya. Tapi kalau udah kaya, semuanya ngelirik awak gitu ya, semuanya lihat awak gitu ya kan. Nah sama ini ya, mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan niatnya bagus gitu Pak ya. Nah karena kemarin tuh ya, waktu TikTok Shop naik-naiknya gitu ya, waktu semuanya heboh ya, gara-gara jualan online aku bisa beli ini beli itu gitu ya. Nah pendapatan aku sekian. Nah ya, TikTok Shop pun mulai tutup TikTok Shop, tutup online gitu ya, gara-gara TikTok Shop semuanya di offline hancur ya. Nggak ada yang beli gitu ya. Nah nggak ada gitu ya. Sekarang ya udah buka lagi, TikTok Shop jalan lancar, semuanya lancar ya. Nah yang tadinya anak-anak yang tamat kuliah, yang udah tamat SMA, nggak dapat kerjaan, nganggur gitu ya. Nah bisa jualan online, dapat penghasilan, dapat kendaraan bagus, bisa buat rumah bagus. Orang tuanya yang tadi usahanya nggak kenal gitu ya, cuman offline biasa, sekarang bisa buka marketplace ya di online gitu ya. Nah ternyata bisa buat rumah bagus gara-gara usaha di marketplace gitu ya, gara-gara online. Sekarang nah jadi sorotan gitu ya, ini gitu ya. Nah tapi udahlah gimana lagi gitu ya, karena untuk pendataan gitu ya, ya kita terima-terima aja gitu ya. Yang pastinya ini siap-siap gitu, door to door, kita harus punya NIP gitu ya. Dan kita juga harus punya plang, kita harus punya usaha ya, online di rumah gitu ya. Dan pastinya ya semoga ya tujuannya baik. Nah ini menurut kalian gimana? Tanggapan kalian apa? Ya begitulah ya. Jangan asal tutup pintu, mulai tahun 2026 petugas sensus ekonomi bakal datang ke rumah atau tempat usaha. Tapi siapa mereka, digaji berapa, dan kalau kita nolak apa konsekuensinya? Nah, banyak yang masih salah paham nih ya. Sensus ekonomi 2026 ini bukan buat nagih pajak, bukan juga buat mencari kesalahan usahanya kita. Ya ini adalah pendataan nasional dari Badan Pusat Statistik atau kita kenal BPS untuk mengetahui kondisi ekonomi Indonesia, mulai dari warung, UMKM, toko online, ya usaha rumahan sampai perusahaan besar. Nah, kenapa ini penting? Ya, jadi karena dari data inilah pemerintah menentukan kebijakan ekonomi, bantuan untuk UMKM, pembangunan daerah, sampai melihat sektor usaha mana yang sedang berkembang atau justru membutuhkan perhatian. Ya,
Nah, terus yang datang ke rumah itu siapa gitu? Nah, mereka adalah petugas resmi dari BPS yang sudah mendapatkan pelatihan dan wajib membawa identitas resmi saat mereka bertugas. Nah, kalau soal gaji, banyak yang penasaran nih. Faktanya, petugas sensus menerima honor sesuai kontrak dan wilayah penugasannya. Nah, nominalnya bisa berbeda di setiap daerah karena mengikuti ketentuan BPS ya. Nah, jadi kalau begitu, lalu boleh nggak kalau kita menolak mereka? Ya, petugas tentu tidak bisa memaksa, tapi sebagai warga negara kita diharapkan ikut berpartisipasi memberikan data yang benar kepada petugas resmi. Data yang kita berikan bukan hanya tentang usaha kita, ya, tetapi menjadi dasar kebijakan yang akan berdampak pada seluruh masyarakat. Jadi nanti kalau nanti ada petugas sensus ekonomi 2026 datang ke rumah, jangan langsung curiga, cek identitasnya, pastikan memang dari BPJS, lalu berikan data dengan jelas. Karena data yang akurat hari ini bisa menjadi kebijakan yang lebih baik untuk Indonesia di masa yang akan datang. Oke guys, lagian juga petugasnya itu kan kontrak, dan kita juga nggak tahu ya apakah mereka langsung digaji atau seperti apa, kita juga nggak tahu ya. Thank you. Badan Pusat Statistik tegaskan sensus ekonomi bukan pendataan untuk penarikan pajak. Bener banget, sensus ekonomi itu dilakukan semata-mata untuk pemutakhiran data, biar data yang dimiliki oleh BPS itu tetap update dan relevan. Nanti datanya akan dipakai untuk menentukan arah kebijakan, untuk data penelitian, dan juga untuk penarikan pajak misalnya. Lalu untuk penarikan pajak misalnya. Lalu untuk penarikan pajak misalnya. Nah, jadi kita sebagai rakyat itu harus kooperatif. Karena kita kan pengen negara kita ini maju. Kayak mana mau maju kalau datanya nggak akurat gitu. Oke teman-teman, kacau ya. Menolak sensus itu katanya ada undang-undang dan terancam bisa dipenjara, teman-teman. Semua masyarakat padahal sekarang ini tahu bahwa ketika mereka menolak, itu artinya sebuah sikap atau itu sebuah indikasi gitu ya, yang menunjukkan bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah hari ini. Walaupun kemudian masyarakat telah diberitahu bahwa sensus ekonomi itu tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pajak memajak, tetapi kan ada rasa kekhawatiran. Ada orang tiba-tiba datang menanyakan hal sedemikian banyaknya. Punya perabotan apa saja, masaknya apa gitu. Pendapatannya berapa, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Gitu. Hutangnya berapa, tapi nggak dibayarkan gitu. Ini kan semacam apa ya, bagi masyarakat sesuatu yang mengagetkan gitu ya, mengagetkan dan mengusik urusan pribadi gitu. Seharusnya kan pemerintah itu setelah melakukan pendataan, tahu bagaimana kondisi dan situasi ekonomi ke sebuah keluarga misalnya. Oh, ini pendapatannya kecil, kebutuhannya banyak, ya kan? Kebutuhannya banyak, terus harga pangan sekarang naik, BBM naik. Mereka punya atau mereka mendapatkan dari pemerintah sejumlah bansos misalnya. Tetapi mereka tidak mendapatkan itu, atau minimal masyarakat itu diberi apa ya, semacam pekerjaan gitu ya, untuk kemudian menaikkan kebaikan ekonomi yang mereka punya hari ini gitu loh. Dengan begitu masyarakat merasa senang ya dengan adanya pendataan itu. Sedangkan ini enggak, mereka cuma ditanya seperti diintervensi gitu. Ya mereka takut lah. Banyak yang menolak, bahkan banyak yang kemudian mendebat ataupun balik interview para petugas sensus. Ya saya juga melihat petugas sensus juga kasihan karena ya mendapatkan penolakan dari warga yang sebetulnya kan petugas sensus itu hanya menjalankan tugasnya gitu loh. Dan memang tidak ada sangkut pautnya gitu. Sensus dengan urusan pajak. Mereka petugas sensus tidak kemudian meminta atau memalak pajak, tidak gitu. Ya kasihan juga sebetulnya. Jadi
ya bertahun-tahun melakukan pendataan sensus, tetapi ekonomi mereka masyarakat tidak berubah-ubah. Ya mungkin itu saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.